Halo, ini Guardian. Guardian Muhammad, seorang aktivis dan pengusaha muda yang lahir di Cianjur pada tanggal 15 Agustus tahun 2000. Saat ini beliau sedang menempuh pendidikan di Universitas Diponegoro. Selain menjadi mahasiswa, beliau aktif di berbagai aktivitas, salah satunya menjadi founder gerakan pendidikan terbesar di Indonesia, yaitu Gerakan Mengajar Desa. A couple years ago, there was one young man who decided to form an education movement. He thought of making a move that would be meaningful for his area. But yeah, this is not just one man show movement. It is everyone's responsibility. So here are the founders. Selaku founder dan CEO Gerakan Mengajar Desa, kita sapa dulu. Selamat siang Mas Guardian. Selamat siang. Baik, Mas Guardian, salam sehat selalu. Ini tadi kalau Education is the most critical factor in boosting human capital qualities. Fortunately, there is a non-governmental organization, Gerakan Mengajar Desa, that aims to tackle this issue and boost human development index in villages through better education. And they have grown to become one of the largest educational movements in Indonesia with thousands of volunteers across the country. I really believe of the collaboration. Well, from the 2018 until now, Gerakan Mengajar Desa is always doing the collaboration with all parties like the government, the private sector, the entrepreneur, and the others. We come with a new solution that we have to help them, of course, raise awareness that how important education is. That's the very basic thing that we want to tell them. The education is really important, and I think the education is not just an annual report. We always to try to build connection between tutor inspiratif and sobat inspiratif. We go there to help solve problems in the village because the problems are different, and we have lots of different kind of problems in the village. But then we will help them how to solve, but through education. We really hope that education in Indonesia can be more improved and inclusive. The education who can access by anyone, the education who can unity all the parties of the Republic of Indonesia, not see the race or the religion. And I want to encourage all of you for try to take action on education. Let's join with Gerakan Mengajar Desa and let's do something with Indonesia. Ini alasan kenapa sangat penting kita membantu. Sebagai seorang pengusaha muda yang sukses, Guardian berkomitmen membuat dunia menjadi tempat yang lebih baik. Beliau memiliki berbagai hobi, diantaranya horse riding, fotografi, dan videografi. Jadi dulu sebenarnya awalnya itu di tahun 2013, jadi waktu itu posisinya masih SMP. Nah, pada saat SMP itu, kebetulan saya tuh asli anak desa, jadi memang dari kecil tuh sekolahnya di desa. Di sini, di SMP 1 Campaka tuh waktu itu ada satu pelatihan yang berkaitan dengan keorganisasian, kegiatan forum anak namanya. Dan waktu itu sebenarnya itu yang pertama kali menyukai isu pendidikan dan mengenai anak-anak, khususnya memang dalam mungkin pemberdayaan pemuda gitu. Itu pertama kali yang memang menginspirasi. Nah, dari sana sebenarnya karena memang konsisten melakukan kegiatan, alhamdulillah diberikan kesempatan waktu itu jadi ketua OSIS, yang mana itu mungkin sebagai basic kita dalam menjalankan organisasi waktu itu di SMP. Kemudian waktu itu diberi amanah juga menjadi ketua forum anak Cianjur, dan cukup lama dari tahun 2016 sampai tahun 2020. Nah, sebenarnya sebagian besar kegiatan di bidang sosial itu dihabiskan di forum anak sebenarnya. Jadi saya tuh aktif di forum anak tuh dari level kelurahan atau desa sampai memang di tingkat nasional. Alhamdulillah waktu 2015 kita di provinsi, kemudian 2016 tadi menjadi duta anak, dan juga selain menjadi duta anak pun menjadi ketua forum anak di tahun 2017. Waktu itu menjadi pengurus forum anak nasional dan
waktu itu menjadi kandidat ketua juga, meskipun tidak langsung menjadi ketua Forum Anak Nasional pada saat itu. Nah, mulai dari 2017, teman-teman, saya itu mulai aktif kegiatan pada saat SMA ya. Saat SMA itu saya diberi kesempatan buat sekolah, enggak di desa gitu, tapi memang pada saat itu di salah satu sekolah kalau di Cianjur terbaik gitu. Nah, waktu itu mulai berkegiatan di luar selain Forum Anak. Saya ikut misalnya pelatihan bisnis, kemudian ada pelatihan kepemimpinan, namanya ada Isunite atau Indonesia Student Unite, kemudian ada Forum Pelajar Indonesia dan lain sebagainya. Nah, dari sana sebenarnya kan ketemu dengan banyak orang, ngobrol dengan banyak orang juga, dan ya salah satu hal yang memang digarisbawahi sebenarnya, yang namanya kegiatan organisasi itu tidak akan pernah lepas dari yang namanya biaya yang dibutuhkan. Yang mana waktu pada saat itu ya kita mikirnya untuk kegiatan organisasi ya kita harus benar-benar all out tanpa memikirkan usaha atau pemasukan. Karena waktu itu mungkin masih ada di usia remaja, bahkan anak-anak ya. Kemudian waktu itu saya alhamdulillah dikasih kesempatan buat ikut beberapa kegiatan di luar negeri. Ada di 2 negara waktu itu, Malaysia dan langsung di Amerika. Di sana juga ya saya melihat gitu bahwa kalau organisasi-organisasi di luar negeri itu salah satu fondasi yang dibangunnya itu bukan kegiatannya dulu, tapi memang sumber pemasukannya dulu. Nah, itu yang menginspirasi juga kenapa harus bikin social enterprise. Dan alhamdulillah juga ya bersamai juga sama Felza dan teman-teman mulai dari tahun 2018 itu membentuk sebuah gerakan namanya itu Gerakan Mengajar Desa. Nah, Gerakan Mengajar Desa ini ya awalnya kegiatan sosial murni. Tapi sering berjalannya waktu, tentu yang namanya bisnis organisasi itu kan harus dijalankan. Dan sampai sekarang, alhamdulillah, ya kegiatan ini berlanjut sampai tahun 2023. Bahkan kabar baiknya relawannya sudah belasan ribu sampai 15.000 orang sampai di tahun 2023 ini. Nah, itu mungkin cerita singkat mengenai profil dan gimana sebenarnya pertama kali mengenal atau memutuskan untuk masuk ke dunia social entrepreneurship. Yang namanya sebuah kegiatan itu gak akan pernah lepas dari yang namanya biaya. Dan kalau misalnya kita ingin menjadi organisasi yang mandiri, menjadi orang yang mandiri, ya salah satunya itu dengan cara berwirausaha. Dan apakah itu boleh? Itu sama. Selain menjadi mahasiswa berprestasi di Universitas Diponegoro, beliau pun mendapatkan banyak apresiasi yang salah satunya menjadi delegasi Indonesia United Ambassador di New York. 100 lebih kegiatannya telah dimuat di berbagai media baik itu nasional maupun internasional. Langkah-langkah yang pertama tuh ketika emang kita ingin mengembangkan satu bisnis social enterprise atau ya teman-teman apapun menyebutnya itu, yang pertama itu ya kita tidak boleh menutup dari kebaruan, karena memang kebaruan ini di sekarang itu kan dunia itu bergerak lebih cepat. Kita mengenal apa yang disebut dengan sosial media, kita mengenal dengan AI dan lain sebagainya yang dulu mungkin tidak terpikirkan. Dan Gerakan Mengajar Desa pun lahir di era digital itu, di era di mana sosial media itu bisa mendominasi. Bahkan kita tuh mendapatkan 15.000 orang itu andil terbesarnya adalah sosial media. Gitu. Nah, maka langkah-langkah pembaruan selanjutnya adalah ya kita akan terus update itu dalam artian ketika ada sesuatu yang baru ya kita harus menyesuaikan, baik itu dari segi platform, bahkan dari segi cara gitu. Dan sekarang sudah mulai dilakukan di beberapa desa yang memang dulu itu tidak pernah masuk yang namanya teknologi, internet dan sebagainya. Dan kita hanya fokus mengabdi secara konvensional, maka di hari ini beberapa Gerakan Mengajar Desa memperkenalkan kepada mereka. Dan bahkan yang dulu desa yang tidak mengenal internet sama sekali sekarang sudah bisa menggunakan internet. Dan bahkan kita melakukan monitoring evaluasi pun tidak langsung datang ke desa, tetapi memang melalui online. Nah, pembaruan seperti itu dalam hal ini konteksnya di desa ya menjadi sesuatu yang luar biasa. Dan pembaruan yang selanjutnya adalah dari model bisnis ya. Model bisnis atau business plan di dalam kewirausahaan itu kan sangat penting. Ketika kita ingin menjalankan suatu usaha, ketika kita ingin menjalankan
ikhtiar untuk membuat satu bisnis, maka salah satu hal yang harus diperhatikan itu adalah bisnis plan itu sendiri. Bisnis plan, bagaimana cara kita mengatur keuangan, bagaimana cara kita mengatur rencana ke depannya, bagaimana kita mengatur untung ruginya seperti apa, ketika untung akan dialokasikan untuk apa, dan ketika rugi bagaimana caranya untuk untuk memperbaiki dan membuat bangkit. Nah, itu sih langkah-langkah ke depan dari saya pribadi juga, yang mungkin saja dijalankan tidak hanya di social enterprise-nya, tetapi memang di dalam bisnis secara nyatanya. Seperti itu. Pesannya sudah sederhana. Apapun yang kita lakukan ketika kita bekerja di sosial, itu kan intinya itu kebermanfaatan. Nah, ketika kita fokus ke dalam kebermanfaatan, tentu tadi dengan rencana bisnis atau bisnis plan yang seperti apa, maka insya Allah itu akan dipermudah dan akan berkah tentunya gitu. Maka ya fokusnya ke sana, ke bagaimana cara memberikan kebermanfaatan ketika teman-teman ingin berwirausaha di social enterprise. Nah, tetapi ketika teman-teman sekarang ingin berbisnis secara langsung di dalam real bisnis, ya pesannya adalah yang namanya pengusaha itu harus disiplin. Tentu saja harus disiplin. Ketika seorang pengusaha tidak disiplin, maka dia akan gagal. Tapi ketika seorang pengusaha itu disiplin, insya Allah tingkat kegagalan itu akan rendah dan akan semakin cepat gitu dalam mencapai kesuksesan untuk berwirausaha. Jadi mulai dari sekarang, mulai juga untuk berbicara dan berdiskusi dengan banyak pengusaha sukses, dan yang paling penting adalah ya berani memulai dulu aja gitu. Gimana pun hasilnya dengan perhitungan, insya Allah ketika kita ikhtiar itu akan bermudah. Itu saja. Ferdian Muhammad adalah contoh nyata bagaimana dedikasi, semangat, dan tekad dapat membawa perubahan yang signifikan dalam masyarakat dan dunia. Segala bentuk kegiatannya sebagai social entrepreneurship yang memberdayakan para pemuda membawanya pada kesuksesan. Pemuda yang datang dari desa, yang sosoknya patut dicontoh di mana prestasinya merupakan sumber inspirasi bagi banyak orang.